Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah terdengar suara saya dan terlihat apa yang saya share di layar monitor Anda. Kalau sudah, silahkan chat ya. Kalau sudah terdengar dan Anda melihat materi yang saya berikan ya, silahkan diketik saja di chat iya. Kalau Anda sudah mendengar suara saya dan terlihat materi yang saya akan berikan atau saya bacakan. Hari ini kita belajar tentang silogisme, dan silogisme itu terkait dengan SKD, masuknya ke dalam TIU, ya. Dan ini merupakan soal-soal yang biasa keluar, tidak hanya kalau Anda ikut CPNS, tapi juga kalau Anda nanti mau kuliah melanjutkan tes silogisme ini selalu ada. Ya, sebelum dilanjut, apakah sudah terlihat teman-teman? Boleh ditulis, belum ada yang nulis. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, boleh ditulis. Oh, sudah ya. HH, Bu Katarina, dan lain sebagainya. Oke. Hari ini, walaupun ada baru berempat orang, karena beberapa orang kemungkinan tidak hadir, dan biasanya mereka menunggu rekaman yang saya berikan, jadi mungkin nanti kita akan banyak saja untuk tidak hanya di Telegram tapi juga di Zoom akan diperbanyak supaya mungkin Anda mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan materi-materi atau bahan-bahan yang saya berikan kepada Anda. Nah, tadi saya sudah di awal berbicara bahwa tes silogisme ini biasa kalau kita ikuti tes apakah tes itu tes psikologi atau Anda masuk ke perguruan tinggi, mau S1, kalau S1 sudah ya, mau S2 atau S3, itu biasanya sudah menggunakan ini. Kemudian, apa yang kita harapkan dari tes ini? Biasanya dari berbagai macam jenis silogisme, biasanya silogisme hipotesis itu yang paling banyak. Jadi misalnya semua laki-laki memiliki jakun, misalnya. Semua laki-laki memiliki jakun. Tony adalah laki-laki, maka hipotesisnya adalah Tony memiliki jakun. Begitu ya. Nanti kita coba diaplikasikan ke dalam soal-soal yang biasa keluar di tes CPNS, di TIU. Nanti kita akan coba seperti apa jenis-jenis dari silogisme. Sebelum kita masuk ke soal-soal, maka kita akan gambaran umumnya dulu lah, silogisme itu apa. Tes silogisme ini digunakan untuk menguji kemampuan mendapatkan fakta-fakta dari suatu premis, pernyataan atau premis ya, dan memanipulasinya informasi tersebut tanpa mengubah makna. Jadi kalau misalnya contoh tadi, Tony semua laki-laki memiliki jakun. Tony adalah laki-laki, berarti Tony memiliki jakun. Itu aja, itu tes. Bagaimana kita memanipulasi informasi tanpa mengubah maknanya. Ya, dan biasanya tes ini berfokus kepada pengambilan kesimpulan secara logis. Misalnya, semua orang yang akan mengikuti tes CPNS, maka dia harus lolos administrasi. Misalnya, Bu Katerina lolos tes administrasi, berarti Bu Katerina akan mengikuti tes CPNS. Itu contoh-contoh hipotesis, dan itu kita lebih, menurut saya mudah gitu ya, mudah selama kita paham targetnya, ada premis mayor, premis minornya. Oke lah, nanti kalau secara teori saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan premis-premis, tapi yang lebih kepada bagaimana kita mengisi, bagaimana kita menjawab secara sana mungkin targetnya. Mungkin nanti saya akan membagikan materi ini, saya akan bagi yang berteman-teman, silahkan untuk dikaji lebih jauh. Nanti kita dalam sesi-sesi selanjutnya
Harusnya mungkin besok juga masih kita Zoom. Besok Zoom terkait dengan TKP. Seharusnya hari ini adalah TWK, tapi nanti akan saya ganti. Karena kemarin sedikit yang tidak hadir, maka saya ganti hari ini. Maka untuk TWK nanti akan kita carikan waktu yang lain. Besok kita masuk ke TKP, bagaimana mendapatkan nilai maksimal atau nilai optimal. Ya, kalau TKP-nya nilainya benar adalah 5, maka soal TKP harus disapu bersih supaya Anda mendapatkan tiket yang tinggi atau nilai yang tinggi. Besok kita mencoba Zoom lagi, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semua dan kita diberikan kemudahan dalam melangkah tiap kegiatan kita. Oke, lanjutkan. Kemudian tidak pada kemampuan bahasa Indonesia, penerjemahan semua itu mengikuti pola-pola. Jadi ada pola-polanya. Yang pertama konklusi. Tes konklusi yang saya sebut tadi itu adalah premis 1 P, maka jika P maka Q itu ponen ya. Jika P maka Q premis yang kedua. Jadi jika P maka kesimpulannya adalah Q. Nah, jika hari contohnya jika hari ini tanggal merah, maka Robi akan pergi bertamasya. Robi pergi bertamasya. Berarti kesimpulannya adalah hari ini tanggal merah. Ya mudah ya teman-teman, bahwa kalau kita melihat modus ponen, kita lihat premis satunya adalah P, maka Q, premis duanya adalah P, kesimpulannya adalah Q. Itu mudah sekali ya. Saya ulangi, jika hari ini, contoh yang lain misalkan, jika hari ini adalah Rabu, maka siapa yang saya kasih contoh tadi? Itu yang haha itu siapa? Bu Eva nih, anak Bu Eva. Jika hari ini Rabu, maka Bu Eka makan roti. Bu Eka makan roti, berarti hari ini Rabu. Itu mudah banget ya. Saya menggunakan analoginya Bu Eva, menggunakan orangnya. Itu modus ponen. Kemudian ada modus tolen. Modus tolen itu seperti apa? Kemudian premisnya adalah jika P maka Q, premis duanya Q. Ya. Maka premisnya adalah kesimpulannya seharusnya bukan premisnya, maka Q kesimpulan bukan premisnya. Jadi jika saya lolos tes CPNS maka saya keluar dari pekerjaan. Saya tidak keluar dari pekerjaan berarti tidak lolos di PNS. Gitu ya. Begitu Ibu Bapak untuk contoh modus tolen. Nah ini yang paling banyak adalah modus silogisme. Ini yang paling banyak biasanya modus silogisme, dan nanti soal-soal yang kita berikan adalah soal-soal lebih banyak kepada modus ataupun silogismenya, hipotesis. Ya, hipotesis. Premis 1, jika P maka Q. Premis keduanya, jika Q maka R. Simpulannya P maka R. Nah, contoh misalnya begini, gampangnya. Jika hari Sabtu, maka Andi pulang. Ya. Kemudian, jika hari Sabtu, Andi pulang. Jadi Andi pulang. Jika Andi pulang, maka Andi mancing. Ya, jadi Sabtu itu Andi mancing. Itu contoh silogisme hipotesis. Nah, contoh silogisme hipotesis. Jadi itu Bapak Ibu yang biasa yang keluar, banyak silogisme yang lainnya. Semua S adalah P, tidak ada S adalah P, sebagian S adalah P, sebagian S bukan P. Jadi kalau ada kata semua, maka pilihannya semua. Kalau ada kata sebagian, maka pilihannya sebagian. Nanti kita masuk ke soal-soal. Dan ini bisa Bapak Ibu baca, karena saya akan hanya menjelaskan sampai dengan silogisme, hipotesis, silogisme hipotesis. Nah, soal yang kemarin kita sudah PR ya Bapak Ibu, PR-nya sudah dikerjakan, saya tidak tahu apa sudah dikerjakan atau belum.
Ini sudah dikerjakan belum? Mas Himawan sudah dikerjakan yang PR-nya kemarin? Nah, silogisme saya cek dulu ya. Silogisme, bentar saya cek dulu. Yang kemarin sudah dikerjakan silogisme. Nah, silogisme yang ini. Nah, ini kemarin ini adalah PR bagi teman-teman. Bentar, saya cek dulu ya. Nah, yang kemarin 4 Maret itu, 7 Maret. Nah, oke. Mudah-mudahan sudah terlihat soal silogisme yang kemarin teman-teman sudah, tadi mungkin pagi, atau tadi ada yang ikut pretest ataupun quiz, itu sudah saya berikan di quiz, dan ada 10 soal yang sudah kita bahas sebenarnya. Tapi kita akan memulai, jadi teman-teman nanti saya berikan materinya terkait dengan silogisme, dan kita akan mengecek PR teman-teman semua. Oke, sudah dikerjakan, ada yang sudah, jadi kita sama-sama nomor 1 dulu. Nomor 1, silahkan dikerjakan dengan cara menuliskannya di chat. Nomor 1 ya. Semoga semua anggota asosiasi profesi harus hadir, dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. Nah, ini adalah semua anggota profesi, berarti di sini adalah P-nya. Harus hadir dalam rapat, ini Q-nya. Ini adalah R. Kemudian ini P. Jadi gimana? Ayo. Silakan yang mau jawab, teman-teman. Yang mau jawab partisipan. Ada 4 orang. Ketik saja, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa lah, salah lah. Wong juga sedang sama-sama belajar, nggak apa-apa. Ada yang nggak ngerti, jangan malas bertanya. Yang kena kita sama-sama belajar saja. Oke, silakan teman-teman. Jawabannya apa kira-kira? Silakan ketik. Saya tunggu ya. Silakan. Saya tunggu jawabannya Anda apa. Tadi sudah, ini namanya silogisme untuk hipotesis. Ya, silogisme hipotesis. Silakan diketik jawabannya. Oke. Semua nah kalau gitu saya giniin supaya enak ya. Enak ini. Nah, kenapa belum? Ini jauh seperti ini. Nah, supaya jelas pakai ini saya. Nah, gitu. Dibagi 2 supaya teman-teman jelas. Dan kalau misalkan semua anggota profesi, berarti di sini adalah P. P-nya, premisnya. Kemudian ini premis mayornya, dan di sini adalah key. Ya. Jika P, maka key. Nah, oke. Ini R di sini. R di sini kenapa jadi right ya? Salah. Di sini adalah P lagi. Nah, gini teman-teman. Jadi kan tadi sudah jelas jika P maka Q, sementara R adalah P, asosiasi P, maka sementara kalau ada kata sementara, maka Anda carinya yang ada sementaranya. Ya, itu apa ya? Trik bodohnya itu.
Jembatan keledai gitu. Kalau saya ujian ujian untuk silogisme, oh ini jembatan keledainya seperti itu. Nah, kalau ada kata-kata ini kan semua. Nah, kalau ada kata sementara di sini, maka Anda harus mencari kata sementara juga. Nah, yang punya sementara cuma ini doang. Jadi sementaranya disimpan. Jadi jawabannya nggak usah mikir, udah jawabannya udah C. Ya, itu triknya aja lah ya. Itu saya ngajarin kalau kepepet itu ya. Jadi kalau kepepet itu cara yang paling cepat. Jadi kalau semua anggota profesi adalah P, maka hadir dalam rapat adalah Q, sementara dokter adalah R, adalah anggota asosiasi P, maka adalah dok. Ya, sementara yang rapat adalah dokter. Itu ya, yang rapat adalah dokter. Sementara yang rapat adalah dokter. Jadi diawalinya dengan sementara. Ini cara kita cepatlah kita menjawab soal view di silogisme ini. Nah, ini kita cek lagi ya. Saya tidak mungkin untuk yang ini, yang kedua saya buatkan juga ke bawah. Jadi jawabannya adalah nomor C, nomor ini adalah C. Dan kita lihat nomor 2 sekarang, silakan teman-teman. Saya yakin Anda tahu sudah ini. Jawabannya silakan diketik jawabannya. Saya beri waktu 30 detik. Ya, silakan. Oke, sudah ada yang jawab. Saya senang hati. Senang sekali. A, Burike, Burwina. Oke, Burike. Kita lihat. Yang lainnya masih Mawa, Mas HH, Mas siapa, Bu Eva, dan lain sebagainya. Semua warga desa Parigi pasti bisa melaut. Dora adalah warga desa Parigi. Nah, berarti kan adanya, berarti Dora, si Dora. Nah, Maksimawan A ya. Dora pasti bisa melaut. Benar ya, jawaban Anda benar. Di nomor dua adalah semua semua warga desa Parigi bisa melaut. Dora adalah warga desa Parigi. Berarti kan Dora termasuk warga, jadi kalau misalnya logika sederhananya diginiin, semua desa ini semua desa ini warga ini semuanya adalah melaut. Mereka adalah melaut ya, melaut, mereka melaut, judulnya itu melaut, logikanya gini, melaut ya, melaut. Kemudian ini semua desa loh, ini desa Parigi dalam lingkaran ini. Sementara itu ada Sidora di sini, semuanya ini Sidora di sini, maka berarti Sidora itu juga bisa melaut. Itu sederhananya seperti itu kalau kita menggunakan lingkaran mengerjakannya, gitu kan? Tuh. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor 3, silahkan teman-teman. Nomor 3, jika menjadi tentara maka harus berani. Jika berani maka harus percaya diri. Jadi tentara semua berarti kan jika tentara harus percaya diri. Jadi semua yang percaya diri adalah ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah orang yang berani semuanya tentara? Seperti nomor A, jawaban A, sebagian tentara percaya diri, ya. Sebagian jika menjadi tentara maka harus berani, ya. Jadi itu berarti syarat jadi tentara itu berani. Jika berani harus percaya diri, maka artinya berarti tentara percaya diri gitu kan. Jadi semua tentara percaya diri. Jawabannya coba lihat teman-teman, masih mau benar, Bu Riki juga benar. Oke sih, jadi nomor 3 adalah D jawabannya. Nomor 4, silakan nomor 4 saya gituin supaya gampang.
Semua penyelam adalah perenang. Semua penyelam adalah pelaut. Semua, ya benar. Semua penyelam adalah pelaut. Kira-kira yang mana tuh? Yang mana? Yang mana? Silahkan. Ya, silahkan teman-teman. Nomor 4, silahkan. Nomor 4. Nomor 4, baru seorang yang menjawab. Nomor 4, silahkan. Oke. Semua berarti yang pertama kata saya bilang tadi semua berarti pilihnya kata semua. Tapi kalau ada semua dan sementara, maka dipilihnya kata yang sementara. Nah, berarti kan dari A sampai E itu adalah yang kita tidak pilih adalah C. Yang tidak kita pilih adalah C. Maka coba kita lihat, semua penyelam adalah perenang. Sementara penyelam adalah pelaut. Ya, ini. Jadi jawabannya, coba lihat. Jawabannya, ada yang C, ada yang A. Tadi Mas Himawan tadi saya sudah mengatakan kalau misalkan semua penyelam adalah perenang, semua penyelam adalah pelaut, itu berarti kita pilihnya semua, Mas, gitu ya. Jadi gitu. Jadi gampangnya gitu kalau di ujian seperti itu. Berarti kira-kira jawabannya adalah pilihan A dan C. Sudah jelas yang C itu saya tadi sudah eliminir, maka jawabannya adalah 4 itu jawabannya adalah A. Sementara pelaut adalah penyelam. Ya, begitu Mas Himawan ya. Jadi kalau saya kembali lagi ingatkan pada teman-teman bahwa misalnya kalau di sini semua dan kemudian dia premis mayornya adalah semua, kemudian minornya adalah semua, maka pilih yang semua. Tapi kalau ada semua dan sementara atau sedangkan, itu berarti pilihnya bukan semua. Gitu. Yaitu mudahnya seperti itu ya. Itu mudahnya seperti itu. Oke, jadi nomor 4 itu mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke nomor 5. Oke, silakan nomor 5. Dila lebih pintar dari Dika. Dika lebih pintar dari Dina dan Dani. Berarti jawabannya adalah kesimpulannya ini kan bermain logika sebenarnya. Bu Rike, hebat. Jadi jawabannya adalah Dila paling pintar di antara mereka. Itu jawabannya. Nah, kemudian nomor 6. Nomor 6 sedikit panjang, tapi saya seperti itu kan. Ini adalah keputusannya. Jadi itu nomor 6, silahkan teman-teman. Monopoli ditandai oleh tidak adanya atau menurunnya kompetisi dagang. Jadi monopoli itu ditandai oleh tidak adanya atau menurunnya kompetisi dagang. Perusahaan X menyadari bahwa kegiatannya berada di industri kompetitif. Ya, berarti yang kompetitif itu tidak ada monopoli dong, gitu kan. Jadi kesimpulannya apa nih kesimpulannya? Logikanya nomor
berapa tadi? Nomor 6 ya. Jadi monopoli ditandai tidak adanya atau penurunan kompetisi, jadi tidak kompetitif di monopoli itu. Perusahaan F menyadari bahwa kegiatannya berada di industri kompetitif, berarti perusahaan X tidak memonopoli, jadi tidak monopolistik. Jadi jawaban nomor 6 adalah A jawabannya. Kalau monopoli diartikan sebagai penjual dalam satu pasar, perusahaan X tidak memiliki pesaing lokal, perusahaan X adalah perusahaan jasa, perusahaan X membutuhkan partner kompetisi, itu tidak masuk ke sana, teman-teman. Oke, silahkan. Ini saya rapikan dulu. Nah, supaya teman-teman paham. Oke, ke bawahkan supaya lebih enak. Teman-teman, kalau ada yang seperti ini, Anda pakai tanda lebih besar sama dengan lebih kecil. Itu lebih mudah. Anda bisa tabel. Tapi kalau saya sih, kalau yang kayak gini itu lebih. Jadi Anda di coretan itu, di coretan atau di cakaran, itu bisa menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, contoh nomor 7, silahkan. Haris lebih tinggi dari Samsul. Harry lebih tinggi dari Ali lebih tinggi dari Harry. Harry lebih pendek dari Gani. Samsul dan Gani sama-sama tingginya, Nah, lebih tinggi. Nah, itu Gani. Gani mana Gani? Harry. Nah, jadi yang lebih tinggi itu siapa itu? Nah, kesimpulannya apa ya menurut Anda kesimpulannya kira-kira? Anda pakai ini aja, pakai apa? Pakai kata-kata, pakai tanda-tanda, ya, tanda. Misalnya jadi gini tandanya, misalnya, jadi kan Haris, Hai, nulisnya salah ya. Hai, Haris lebih besar dari Syamsul, ya, Syamsul. Kemudian Ali lebih tinggi dari Harry, ya. Kemudian Harry mana Harry di koma, Harry lebih kurang dari lebih pendek dari Gani. Kemudian Samsul dan Gani, kemudian Syamsul dan Gani pakai sama ya, sama gitu kan, pakai sama Gani. Coba kita lihat, berarti kan Gani itu kan sama, di sini kan sama. Kita bisa dirubah misalkan jadi Haris lebih besar dari Syamsul berarti atau sama dengan Gani gitu kan. Kemudian kita lihat lagi, berarti mereka bisa, ini bisa jadi misalnya ini Gani itu lebih besar dari Harry juga kan, Harry. Nah, Harry lebih pendek dari Gani. Tapi kita arinya kita juga ini arinya tidak termasuk karena tidak ada hubungan. Jadi Ali lebih tinggi dari Harry. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah Samsul, ya. Kalau D berarti ya si Ali kemana si Ali? Yang di sini nggak ada nih. Jadi jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Silakan jawabannya ya di mana, teman-teman?
Kesimpulannya adalah Haris ya, Haris lebih tinggi dari Harry. Samsul lebih pendek dari Ari, nggak ada hubungannya, maksudnya nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Jadi jawabannya Bu Katarina benar. Jadi jawabannya adalah D jawabannya. Samsul hampir menyusul tinggi Haris, nggak juga itu kan. Nggak ada kata-kata yang ke arah sana. Itu begitu. Nah, ini nomor 8. Sekarang nomor 8. Silakan nomor 8 Bapak Ibu. Nomor 8 silakan. Oke, nomor 8. Nomor 8 sudah ada 5 orang yang jawab, berarti semuanya jawab ya. Mister Haha, ini Mas Mbak itu Haha, HH 88. B, yang lainnya A. Bu Eva, Pak Himawan, Rike itu A jawabannya. Rahman berbadan tegap. Semua prajurit berbadan tegap. Berarti apakah Rahman adalah seorang prajurit? Ya, silahkan, kira-kira apa benar? Jawabannya adalah Rahman belum tentu seorang prajurit. Ya, bisa jadi sih, bisa. Tapi kalau semua prajurit berbadan tegap, kalau konteksnya di sini ada kata semua, maka Rahman merupakan bagian dari prajurit. Jadi jawabannya yang lebih masuk di akal adalah Rahman adalah seorang prajurit. Ya memang bisa aja yang Rahman belum tentu seorang bisa, tapi kalau lihat konteks bahasanya adalah yang lebih memungkinkan adalah A. Oke, nomor 9. Semua X merupakan Y, semua Y merupakan Z. Nah, ini sama aja, nggak ada bedanya. Semua X berarti, nah, coba kan logikanya kan kayak gini doang. Ini X, ya, ini X. Semua X merupakan Y. Nah, kan berarti gini. Mana katanya? Semua X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, mana yang kira-kiranya? Ayo, silakan. Ada berapa orang lagi? 2 orang lagi belum jawab. Silakan. Nomor berarti yaitu adalah X juga adalah, oh kok tambah ya, sama dengan, ini bukan tambah ya, sorry teman-teman, ini sama dengan, saya ulangi ya, saya ulangi clear, oh sama dengan, kok malah tambah gitu, Ais. X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, berarti kesimpulannya apa? Saya cek buat teman-teman. Jawabannya ada A, ada B. Oke. Ada yang bisa, nah gini. Semua anak SD ya, semua anak SD menggunakan baju merah, putih, merah, baju putih ya, baju putih ya, menggunakan merah putih misalnya, semua SD ya, semua
Atau lebih gimana ya? Semua X merupakan Y, sama dengan kan? Semua Y merupakan Z. Berarti sama-sama itu. Berarti jawabannya ya adalah apakah X adalah Z? Nggak gitu juga. Ya, nggak gitu juga hipotesisnya. Jadi kalau misalnya tidak mungkin dong anggota ada Y yang bukan merupakan Z. Jawabannya Mr. HH benar, Mr. H. Semua Z merupakan Y, iya benar. Tapi lebih hipotesisnya itu lebih nyaman itu ke tidak mungkin ada Y yang tidak merupakan Z. Dan itu ini ujungnya berujung-ujung gitu, berakhiran. Tidak mungkin yang anggota X bukan merupakan Z, bisa seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah B, jawabannya. Nomor 10 sekarang. Silahkan nomor 10 teman-teman diisi dulu nomor 10. Nilai ujian semester indah lebih tinggi dari AD. Nilai Sulastri lebih lebih rendah dari indah. Berarti Sulastri lebih rendah dari indah. Jadi gimana nilai ujian akhir semester indah lebih tinggi dari AD. Lebih tinggi dari AD. Nilai Sulastri lebih rendah dari indah. Berarti jawabannya apa? Kira-kira kesimpulannya apa? Logika aja. Ini kurang L ya. Nah, yang paling tingginya itu nilainya itu adalah nilai indah kan, yang paling tinggi kan, nilai indah yang paling tinggi. Berarti jawabannya coba saya cek, wah betul. Jadi Sulastri dan Ade kurang pandai dari indah. Pintar-pintar. Ya, pintar-pintar. Oke, saya nanya nih dari 10 soal, sudah dapat berapa nih? Dapat benar berapa, teman-teman? Dari 10 soal, nih dapat berapa benar? Target kita harus benar 85%. 85% insya Allah aman. Ya. 85% insya Allah aman. Mudah-mudahan aman semua deh. Berarti minimal Anda harus benar 9 dah. Harus benar 9. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Jika karyawan rajin berolahraga, maka kondisi badannya akan bugar setiap hari. Jika badan bugar setiap hari, maka prestasinya kerja meningkat. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jadi P sama dengan R. Nah, R. Silahkan nomor 11. Tadi sudah dijelaskan di silogisme hipotetis. Ayo, ada seorang kabur. Ada seorang kabur ya. Nggak apa-apa, nanti kan ulangannya, tapi untuk ulangannya nanti saya edit dulu. Nanti saya simpan linknya, saya simpan tidak di umum, tetapi saya berikan linknya itu di grup private kita dan tidak dibuka untuk umum juga, sehingga teman-teman kapanpun nanti Anda bisa buka itu dengan linknya ada di grup ya. Jadi seperti itu, saya tidak akan membuka pembelajaran kepada orang lain yang bukan anggota kita. Coba kita lihat nomor 11. Nomor 11 lihat. Bu Katerina jawabnya adalah A. Ya, jawabannya A.
Oke. Karyawan, bukan Mas. Jadi kok jadi Agusto ya? Agusto ya, karyawan. Karyawan berolah rajin di karyawan. Nah, itu jadi Agusto ya. Dari mana? Kayaknya typing error. Silakan, jika karyawan rajin berolahraga, maka kondisi badannya bugar setiap hari. Jika badan bugar setiap hari, maka prestasi pekerja meningkat. Jadi P sama dengan Q sama dengan R, maka P sama dengan R. Jadi karyawan rajin berolahraga, maka prestasinya meningkat. Jadi 11 itu A jawabannya. Nomor 12, silakan teman-teman. Nomor 12, silakan. Semua seniman kreatif, sementara ilmuwan tidak kreatif. Ada sementara. Ya, ada sementara. Kalau ada sementara, ingat kata saya tadi, kalau ada sementara berarti kita pilih yang ada sementara ini. Sementara itu ada 3. Sementara ilmuwan kreatif tidak mungkin. Sementara individu yang kreatif bukan seniman juga tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah pasti adalah A jawabannya. Sementara ilmuwan bukan seniman. Dengan menggunakan trik tadi yang saya berikan kepada teman-teman, bahwa kalau ada sementara, maka pilih jawabannya yang ada sementaranya. Kalau semuanya semua, maka pilih jawaban semua. Nomor 13, silakan teman-teman. Silakan. Beberapa pegawai rajin beribadah. Ada pegawai menerima gratifikasi. Beda loh. Jadi yang rajin beribadah menerima gratifikasi. Nggak gitu logika berpikirnya, nggak gitu. Tapi saya tidak tahu nih jawabannya apa. Silakan teman-teman berpikir apakah nomor 13 itu adalah yang beribadah itu juga menerima gratifikasi. Sekarang lagi ramai ya dibahas nih yang lagi ramai. Ya, yang lagi ramai. Sementara pegawai tidak pernah menerima gratifikasi, ya enggak lah, jawaban A ya sudah kita buang ya. Semua ya kan ada pegawai. Kalau ada berarti tidak semua. Berarti D, jawaban D-nya itu dihapus juga itu ya. Hanya sedikit pegawai yang rajin beribadah dan tidak menerima, kita tidak tahu sedikit banyaknya. Tapi yang pasti bahwa jawabannya adalah hanya sedikit. Dan kita tidak tahu nih sudah sedikitnya berapa Bu Eva. Jadi jawabannya benarnya ada pegawai yang rajin beribadah menerima gratifikasi. Ada. Berapa? Ada. Nah, jadi jawabannya ada pegawai yang beribadah menerima gratifikasi. Jadi jawabannya B. Tapi seharusnya nggak boleh ya. Karena kan yang ramai lagi di bea cukai ya. Yang ramai bea cukai. Kemudian nomor 14, silahkan. Pengendara sepeda motor yang lewat jalan protokol harus menggunakan helm. Sementara murid yang bersepeda motor tidak memiliki helm, berarti tidak boleh melewati jalan protokol. Jadi sementara murid yang bersepeda tidak melewati jalan protokol. Sementara Anda jawabannya apa? Sementara Anda jawabannya apa? Nomor 14, apa jawaban Anda? Silahkan. Saya bilang kalau ada sementara, maka Anda cari yang ada sementaranya. Kalau ada sementaranya itu hanya 2 antara A dan C, maka Anda pilih A dan C. Sementara murid bersepeda motor boleh lewat jalan protokol, berarti tidak mungkin loh tidak memiliki helm. Jadi jawabannya A. Bukan lebih cepat seperti itu ya. Jawabannya Pak Himawan benar. Ya, benar.
Kemudian nomor 15. Nomor 15. Sementara penyanyi, penyanyo. Sementara penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang. Berarti sementara, dan semua. Berarti unitnya adalah ada pada kedudukan utama. Jadi, sementara penyanyi, sementara ada. Silakan nomor 15. Sementara penyanyi ada pada kedudukan utama. Ada, tapi kan tidak semua. Berarti kan, kalau sementara itu tidak semua artinya. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang. Berarti, logikanya berarti, nih, kalau sementara penyanyi ada pada kedudukan utama, semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang. Berarti sementara jawaban nomor 15 gimana? Saya coba cek dulu deh. B dan C. B itu apa? Sementara yang mendatangkan uang adalah penyanyi. Sementara uang ada pada kedudukan utama adalah penyanyi. Ya, tidak semuanya kan. Sementara penyanyi ada pada kedudukan utama. Berarti semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang. Jadi jawabannya adalah sementara penyanyi tidak pada kedudukan utama. Kenapa coba? Itu bunyinya hanya sementara. Berarti kalau sementara tidak semuanya. Sementara itu tidak semuanya. Jadi kesimpulannya hanya ada saja. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya nomor 16. Silakan. Semua jenis ikan bernapas dengan insang. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Berarti jawabannya nomor 16. Apakah paru-paru termasuk ke dalam ikan? Jadi jawabannya adalah nomor 16. Semua jenis ikan bernapas dengan insang. Kalau paus kan nggak bernapas dengan insang, paru-paru, jadi bukan ikan. Jadi semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Nomor 16 adalah E. Benar, bukan Tarina dan Himawan. Nomor 17 sekarang. Semua manusia tidak bertanduk. Semua kucing tidak bermamah biak. Gimana judulnya? Coba apa nih? Kesimpulannya apa nih? Nomor 17. Nomor 17. Ini gimana ceritanya? Semua manusia tidak bertanduk, semua kucing tidak bermamah biak. Nomor 17, silakan. Ayo. Teman-teman, silakan. Wih, sudah ada yang jawab. Oke, kita cek. Jawabannya adalah benar, tidak bisa ditarik kesimpulan loh, nggak ada yang conjunction-nya gitu. Nah, ya, jadi yang nomor 17 jawabannya adalah E, tidak bisa ditarik kesimpulan. Nomor 18, silakan nomor 18. Jika rusak, maka harus diperbaiki. Tatanan pergaulan remaja mulai rusak. Berarti nomor 18 apa? Berarti nomor 18 apa? Kira nomor 8 kan
Jika rusak harus perbaiki. Tatanan pergaulan remaja mulai rusak, berarti tatanan pergaulan remaja harus diperbaiki. Jawabannya adalah B. Jawabannya betul. Ibu Eva benar. Kemudian nomor 19. Nomor 19 supaya enak lihatnya saya turunin ya. Turunin. Oke. 19. Tidak seorang pun boleh mendirikan bangunan tanpa surat izin pemerintah daerah. Sebagian besar warga bekerja sebagai kontraktor perumahan. Coba nomor 19 gimana? Sebagian besar warga bekerja sebagai kontraktor perumahan. Jadi kontraktor perumahan kan mendirikan rumah. Berarti jawabannya yang paling benar adalah yang nomor 19, teman-teman silakan. Nomor 19. Berarti jawaban nomor 19 adalah sebagian besar warga, sebagian tidak ada semuanya, sebagian warga memiliki surat izin pemerintah daerah. Sama kontraktor. Jadi jawabannya adalah B, nomor 19. Nomor 20 sekarang. Nomor 20. Jika ada korupsi, maka dana bisa, jika tidak ada korupsi, maka dana bisa digunakan optimal. Jika dana digunakan optimal, maka gedung sekolah diperbaiki. Optimal, ya, gedung sekolah diperbaiki. Dia mana? Nah, sekarang nomor 20. Jika tidak ada korupsi, maka dana optimal. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jadi P sama dengan R. Jadi jika tidak ada korupsi, maka gedung sekolah diperbaiki. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jawaban nomor 20 adalah C. Nomor 21, silakan nomor 21. Bila mendaki gunung, para pendaki harus turun membawa sampah. Bambang sedang mendaki gunung. Nomor 21. Bila mendaki gunung, para pendaki harus turun membawa sampah. Bambang sedang mendaki gunung. Berarti Bambang harusnya jawabannya adalah A. Bambang membawa sampah. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian nomor 22. Semua pesawat mempunyai kabin dan baling-baling. Tony berada di tempat yang tidak mempunyai kabin dan baling-baling. Jadi nomor 22 apa kira-kira? Jadi kalau pesawat punya kabin dan baling-baling, Tony berada di tempat yang tidak memiliki kabin dan baling-baling. Berarti Tony tidak di pesawat kan. Jadi jawaban nomor 22 adalah C. Tony berada di bukan pesawat. Bisa mungkin pesawat telepon. Nomor 24, nomor 23. Semua kepala biro di Departemen Hukum dan HAM senang membaca. Senang membaca, perbaiki, senang membaca buku. Membaca buku merupakan kebiasaan yang baik dan mencerdaskan. Berarti kesimpulannya adalah semua kepala biro memiliki kebiasaan yang baik dan mencerdaskan. Semua kepala biro disediakan anak buah, kegiatan membaca memang disukai kepala biro. Semua kepala biro mempunyai kegiatan ilmiah karena mereka sedang membaca buku. Membaca buku merupakan tradisi penting bagi kepala biro. Jawabannya adalah A. Semua kepala biro mempunyai kebiasaan yang baik dan mencerdaskan. Semua kepala biro senang membaca buku. Membaca buku. Nah, jika P sama dengan Q. Jika Q, maka R. Maka P sama dengan R. Semua kepala biro mempunyai kebiasaan yang baik dan mencerdaskan. Gitu. Nomor 24. Nomor 24. Para finalis Indonesian Idol senang bernyanyi. Bernyanyi menghibur hati. Nah, berarti jawabannya
Finalis menyanyi, bernyanyi berarti para finalis Indonesian Idol menghibur hati. Ya kan? Jadi jawabannya nomor 24 adalah B jawabannya. Nomor 25. Nomor 25. Nomor 25. Semua tindak kejahatan akan dikenai sanksi hukum. Korupsi merupakan tindakan kejahatan. Berarti jawabannya bahwa P sama dengan jika P maka I, ya. R adalah P, maka jika P maka I, ya. R maka P, sehingga kesimpulannya adalah korupsi akan dikenai sanksi hukum. Jadi akan, kan di sini juga ada akannya. Akan, jangan lupa ini. Akan, jawabannya adalah Bu Eva benar. Jawabannya adalah B jawabannya. Nomor 25 B. Demikian teman-teman, ada 25 soal yang sudah kita bahas bersama-sama untuk kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita masuk ke TKP. Mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan. Untuk TKP saya akan memberikan tips dan triknya supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Jangan lupa nanti akan saya berikan untuk rekamannya setelah saya edit dulu. Udah paling telat besok pagi, tapi saya usahakan nanti malam sudah saya siapkan atau masukkan ke dalam link YouTube saya. Terima kasih teman-teman untuk saat ini. Terima kasih ada yang baru pertama kali ketemu saya, Bu Eva, Pak Himawan, dan Bu Katarina, serta HH. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatan kita kali ini. Kita jumpa esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.